Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mempelajari dulu tentang materi yang pertama, yaitu lak operon. Nah, di sini yang perlu kita pahami di lak operon itu ada uh, definisinya sendiri ya. Jadi bakteri itu menggunakan laktosa sebagai pengganti glukosa itu sendiri gitu. Nah, kata kuncinya di lak operon itu ada operator, ada promotor, dan ada lak I atau lak R. Nanti akan ada di sebuah bakteri gitu. Nah, terus ada represor laktosa atau represor lak gitu. Nah, ada CAMP atau cyclic AMP. Nah, terus ada CAP atau katabolite aktif protein. Nah, kemudian kita masuk ke bahas lak operon itu terlebih dahulu gitu. Nah, ini tadi kita sambil bahas aja ya. Ini ada operator. Operator itu sebagai DNA atau kode tanda mulainya atau titik gitu. Titik mulainya sebuah lak Z, lak Y, lak A itu di transkripsikan gitu, dijadikan hasil protein gitu. Udah intinya itu aja. Nah, kalau operator itu kan kayak apa saklarnya kan, turn off turn on-nya gitu kan. Nah, kalau promotor itu kayak nanti RNA restriksi RNA polimerase itu nanti bakal nempel ke promotor ini, terus habis itu ngetranskripsiin semuanya gitu, intinya gitu. Tapi RNA polimerase ini tidak bisa melalui operator dulu nih. Operator tuh kayak screeningnya nggak bisa karena ada namanya LR atau lak represor atau tempat menempelnya sebuah protein yang dihasilkan oleh lak I atau lak 1 gitu. Nanti akan menjadi penghalang gitu, tanda bahwa ketika protein ini terus diproduksi, maka lak represor ini akan mencegah RNA polimerase itu transkripsikan si lak Z, lak Y, lak A. Nah, intinya gitu. Nah, di materi ini yang perlu dipahami itu ada komponen-komponen yang aja dulu. Komponen pentingnya yaitu seperti operator, promotor, lak I dan lak R, serta ada namanya represor, terus CAMP dan CAP gitu. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Nah, pertama kita sebenarnya punya 4 kondisi, tapi kita bahas 3 kondisi. Yang pertama ketika laktosanya itu ada laktosa saja, dan ketika ada laktosa dan glukosa, dan ketika ada laktosa yang lebih banyak daripada glukosa gitu. Nah, kan ini ketika ada laktosa dan glukosa tapi glukosa yang lebih banyak, dan nanti akan kondisinya dibalik gitu. Jadi total ada 3 kondisi. Nah, yang pertama ada kondisi di mana laktosa saja. Nah, laktosa itu akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Nanti laktosa yang masuk ke dalam tubuh bakteri itu akan dirubah oleh bakteri tersebut menjadi alolaktosa. Dirubah oleh bakteri tersebut menjadi alolaktosa. Ya. Nah, terus nanti alolaktosa akan masuk ke dalam mengenai protein. Nih, mengenai protein yang ini yang bergabung sama lak R atau represor gitu. Nah, ketika bergabung dengan protein, nanti proteinnya akan berubah bentuk, tidak bisa lagi berikatan dengan represor. Akhirnya, kunci saklar di operatornya ini terbuka. Kemudian RNA ini bisa mentranskripsi dari lak Z, lak Y, dan lak A. Nah, nanti kita bakal bahas. Nah, terus lanjut dulu. Ketika laktosanya itu tidak ada gimana? Ketika hanya ada glukosa, uh, maka lak I ini dia akan memproduksi represor atau protein ini nih, protein yang ini memproduksi protein ini untuk berikatan dengan represor gitu. Nanti akan menghasilkan sebuah penghalang gitu, penghalang untuk si RNA polimerase ini dalam mengekspresikan sebuah gen gitu, sebuah gen ini. Nah, intinya itu saja yang perlu dipahami. Jadinya penghalang aja gitu. Nanti reaksinya terbentuknya seperti apa itu nanti saja. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi yang ketiga, blue white selection. Yang harus diketahui, kita kan pakai sebuah plasma ya, plasma bakteri yang punya lak Z gitu, plasma bakteri yang punya lak Z. Tadi kita udah bahas nih, lak Z perlu dibuka dulu operatornya atau represornya perlu dibuka dengan cara namanya memasukkan alolaktosa. Nah, alolaktosa itu didapat dari apa? Dari laktosa. Nah, dari laktosa karena alolaktosa, jadi ketika bakteri tersebut dikasih laktosa, represornya terbuka, terus tadi nanti RNA polimerase itu akan mentranskripsi si lak Z. Nah, lak Z ini apa yang hasilnya? Hasilnya itu adalah beta galaktosidase. Yang akhirannya sidase itu berarti bentuknya apa? Enzim
Nah, enzim untuk apa? Untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, gitu kan intinya. Oke, kita masuk ke proses tadi, namanya blue white selection. Kita butuh apa? Pertama kita butuh IPTG. Nah, masuk nih, IPTG itu apa sih? Ada nama latinnya, ada nama UPEC-nya, ada isopropil, beta, dioksid 1, tiogalactopyranosid. Ya, ingat itu ya. Terus kan ada isopropil, gugus isopropilnya. Ini namanya gugus isopropil. Nah, yang kemudian ada gugus tio. Nah, gugus tionya ini adalah sulfur atau belerang. Nah, kemudian ada gugus apa namanya galaktopyranosid. Gugus galaktopyranosid itu adalah gugus yang ini, yang seperti gula, galaktopyranosid. Oke, kenapa kita butuh IPTG? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama, kita bahas dulu bentuk dari alolaktosa. Kalau teman-teman lihat, ini alolaktosa. Bentuknya kayak gini. Nah, bentuk alolaktosa ini mirip dengan bentuk IPTG, sehingga ketika kita pakai IPTG ini akan bereaksi ternyata dengan protein yang diproduksi oleh LAC-I. Nah, kemudian akan membuka represor. Kemudian akan terjadinya RNA polimerase. Nah, inilah makanya kita butuh IPTG ini. Nah, IPTG itu tidak akan dimetabolisme oleh beta galaktosidase. Kenapa tidak akan dimetabolisme, sedangkan yang laktosa atau alolaktosa ini akan dimetabolisme? Karena IPTG ini punya ikatan sulfur dan ikatan isopropil. Nah, ikatan sulfur ini memperkuat dan isopropil ini juga mempertahankan strukturnya sehingga tidak metabolisme oleh enzim beta galaktosidase. Makanya dia tetap ada nih menjadi induktor. Terus saja berikatan dengan si protein ini, si protein yang terus dihasilkan oleh LAC-I sehingga protein-protein itu tidak bisa berikatan dengan represor. Akhirnya RNA polimerase terus jalan. RNA polimerase terus jalan untuk menghasilkan beta galaktosidase. Nanti akhirnya beta galaktosidase itu akan mengubah X-gal atau X-galaktos menjadi senyawa baru yang nantinya akan berubah warna. Nah, berubah warnanya tuh gimana sih? Itu. Oke. Ini kan tadi kan udah tahu ya yang ini. Kita bahas terkait perubahan warnanya. Kita ganti papan tulisnya dulu. Oke, kita masuk ke perubahan warnanya. Teman-teman pahamin dulu. Beta galaktosidase itu mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kita masuk ke perubahannya dulu. Tadi kan udah dibahas tuh, IPTG itu akhirnya menyebabkan beta galaktosa terus diproduksi oleh LAC-Z. Makanya di dalam bakteri itu kita butuh LAC-Z. Nah, setelah beta galaktosa terus diproduksi, beta galaktosa akan memanfaatkan air nih. Memanfaatkan air untuk menghidrolisis senyawa laktosa nih yang sepanjang ini, senyawa laktosa ini menjadi galaktosa dan glukosa. Diputus rantai yang ini. Gitu kan, diputus rantai yang ini menjadi seperti ini rantainya, ada glukosa dan galaktosa. Tapi laktosa yang sudah dipecah ini tidak akan berwarna sebenarnya, tidak akan mengubah warna. Jadi bakteri tetap sama aja warna putih. Tapi kenapa ada blue white selection? Kenapa ada yang biru? Kenapa ada yang white gitu? Oke, kita masuk ke X-gal. Nah, di sini X-gal atau X-galaktos itu sebagai pengganti laktosa yang dimasukkan. Kita masukkan X-galnya sebagai laktosa ke dalam lingkungan bakteri, sehingga bakteri itu mengira itu laktosa. Akhirnya X-gal itu akan dihidrolisis oleh beta-galaktosidase yang dihasilkan oleh LAC-Z. Oke, pahami itu aja. Nah, kan tadi hidrolisis fungsinya dipecah ya. Kita lihat rumusnya. Ada rumus apa namanya X-galnya ini seperti ini. Ada indolil. Nah, oke, kita masuk ke bentuknya. Galaktosa akan berikatan dengan indoksile atau gugus indolil. Nah, ketika beta galaktosidase itu diproduksi oleh LAC-Z dan menggunakan air untuk memutus ikatan ini, namanya hidrolisis, memutus ikatan O-nya, nanti ikatan O-nya akan menjadi OH, dan ini juga ini akan menjadi OH. Nah, kemudian akan terpisah, ada gugus laktosa dan ada gugus indoksile. Nah, gugus indoksile inilah yang akan memberikan warna biru, teman-teman. Jadi,
mengapa di bakteri itu nanti ketika gugus laktosanya atau gugus lakzetnya itu masih ada, gugus lakzet itu masih berfungsi, dia akan memecah eh, X galaktos itu menjadi indoksile, akhirnya berubah warna menjadi biru. Tapi untuk bakteri yang lakzetnya itu dihancurkan atau disisipkan zat lain, otomatis lakzetnya itu atau beta galaktosanya itu tidak diproduksi. Makanya tidak bisa menghasilkan warna biru. Dia menjadi warna putih. Maka yang kita pakai adalah bakteri yang warna putih. Karena bakteri yang warna putih itu memiliki DNA rekombinan di garis lakzetnya yang sudah kita otak-atik itu, sehingga lakzet tidak berfungsi. Maka bakteri yang akan dibiarkan adalah bakteri yang warna putih. Sedangkan bakteri yang warna biru tidak mengandung DNA rekombinan. Alhasil, dia lakzetnya tetap bisa berfungsi untuk menghasilkan beta galaktosidase. Oke. Sekian penjelasan tentang white and blue selection.